Kita berjumpa kembali pada materi fisika kelas 8 pada bab cahaya dan optik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya serta pemantulan pada cahaya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pemantulan pada cermin. Pemantulan pada cermin terbagi atas dua, yaitu cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang terbentuk atau berbentuk datar yang dapat digunakan untuk melihat bayangan ketika kita hendak keluar dari rumah. Yang kedua yaitu cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang berbentuk lengkung, terbagi atas dua, yaitu cermin lengkung ke dalam yang sering disebut dengan cermin cekung dan cermin lengkung keluar yang sering disebut dengan cermin cembung. Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan yang datar seperti sebuah garis lurus. Sifat bayangan yang dimiliki oleh cermin datar yaitu dapat diperhatikan pada gambar. Sebuah benda AB terletak di depan cermin datar. Berkas cahaya sejajar datang pada benda. Cahaya AN sejajar dengan BP dan cahaya AM sejajar dengan BO. Menurut hukum Snellius, cahaya dari A yang datang ke cermin M dipantulkan kembali ke A. Sedangkan cahaya dari titik A menuju ke cermin N dipantulkan ke Q. Sinar-sinar pantul MA dan NQ tidak berpotongan. Untuk mendapatkan bayangan, kedua sinar pantul itu diperpanjang sehingga terbentuk bayangan di titik A, aksen. Dengan cara yang sama, cahaya dari B yang datang menuju cermin O dipantulkan kembali ke B. Adapun cahaya dari titik B yang menuju ke cermin P dipantulkan ke R. Perpanjangan sinar pantul OB dan PR berpotongan di titik B aksen. Jika titik A aksen dan titik B aksen dihubungkan, akan terbentuk bayangan yang bersifat maya. Karena bayangan yang dihasilkan di belakang cermin yang terbentuk dari perpanjangan kedua sinar pantul. Sifat bayangan pada cermin datar yang pertama yaitu tadi maya, kemudian tegak. Tegak artinya semua mengarah ke atas. Bisa diperhatikan tanda panahnya atau tidak terbalik. Jadi, kita tidak akan pernah mendapati ketika kita bercermin menggunakan cermin datar dengan posisi yang normal, yaitu kita berdiri dengan tegak dengan kepala di atas, tetapi bayangan yang terbentuk kaki di atas itu tidak akan pernah. Kemudian sama besar. Sama besar artinya jarak bayangan sama dengan jarak benda. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Kemudian pada cermin datar kita juga mendapatkan bayangan dengan benda berorientasi kiri kanan. Misalnya kita di depan cermin mengangkat tangan kiri, maka yang terlihat di cermin adalah tangan kanan yang terangkat. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin datar yang membentuk sudut. Bisa diperhatikan pada gambar. Terdapat dua macam cermin, yaitu cermin 1 dan 2. Kita letakkan dan membentuk sudut. Untuk membentuk atau mengukur sudut, kita bisa menggunakan busur derajat. Pada gambar, kita membentuk sudut 90 derajat. Untuk memperoleh bayangan, dapat langsung kita hitung dengan melihat banyaknya bayangan yang terbentuk pada cermin tersebut.
Bisa diperhatikan ada 3 buah bayangan. Dapat pula ditentukan dengan menggunakan rumus, yaitu banyaknya bayangan atau N yang terbentuk dapat dihitung dengan N sama dengan 360 dibagi alfa. Alfa adalah besarnya sudut yang terbentuk dikurang dengan 1. Jika 360 dibagi alfa bernilai ganjil, maka tidak perlu dikurangi 1 atau dikurang dengan 0. Semakin besar sudut yang terbentuk, maka semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Pada cermin datar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, atau S sama dengan S aksen. Tingginya cermin untuk melihat seluruh bayangan dapat dihitung dengan persamaan tinggi cermin datar sama dengan 1/2 dikali tinggi benda. Kita masuk di contoh soal. Nomor 1. Jika diketahui 2 buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat, berapa banyak bayangan yang dapat dihasilkan cermin datar tersebut? Jawab. Pertama kita hitung dulu atau kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal tersebut, yaitu alfa atau sudut yang terbentuk yaitu 60 derajat. Ditanyakan berapa bayangan yang dihasilkan. Rumus yang digunakan yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. Kita masukkan nilainya, nilai alfa yaitu 60 derajat, sehingga N sama dengan 360 derajat dibagi 60 derajat dikurang 1. 360 dibagi 60 sama dengan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5 buah atau 5 bayangan. Nomor 2. Jika diketahui sudut 50 derajat, berapa bayangan yang dapat dihasilkan oleh 2 buah cermin yang membentuk sudut? Diketahui alfa sama dengan 50 derajat. Ditanyakan berapa N atau banyaknya bayangan. N sama dengan 360 derajat dibagi dengan alfa dikurang 1. N sama dengan, masukkan nilainya, 360 dibagi alfa 50 dikurang dengan 1. N sama dengan 360 dibagi dengan 50 sama dengan 7,2 dikurang 1 sama dengan 6,2. 6,2 kita bulatkan ke bawah sehingga banyaknya bayangan yang diperoleh yaitu 6 buah. Kemudian contoh nomor 3. Jika diketahui sudut 72 derajat, berapa bayangan yang dapat dihasilkan oleh 2 buah cermin? Diketahui alfa sama dengan 72 derajat. Ditanyakan berapakah N-nya? N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1. N sama dengan, masukkan angkanya, 360 dibagi dengan 72. Di sini hasilnya yaitu 5. 5 adalah bilangan ganjil, sehingga tidak menggunakan -1. Atau bisa juga kita gunakan rumus N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 0. Nomor 4. Berapa sudut yang terbentuk jika bayangan yang dihasilkan adalah 7 buah? Rumus yang digunakan yaitu N sama dengan 360 dibagi alfa kurang 1. Diketahui banyaknya bayangan atau N sama dengan
7, jadi 7 sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1. 7 ditambah 1, 1 minus 1 pindah ruas berubah menjadi tambah, sama dengan 360 dibagi alfa. 7 tambah 1 sama dengan 8, sama dengan 360 dibagi alfa. Jadi alfa sama dengan 360 dibagi dengan 8, yaitu 45 derajat. Hal ini bisa dibuktikan dengan cara menggunakan rumus yang di atas, yaitu N sama dengan 360 dibagi dengan 45 dikurang 1. Maka hasil yang akan kita peroleh yaitu 8 dikurang 1 yaitu 7. Nomor 5, Aldi mempunyai tinggi 180 cm. Berdiri di depan cermin datar. Berapakah panjang cermin datar yang dibutuhkan sehingga Aldi dapat melihat seluruh bayangannya? Diketahui H atau tinggi Aldi sama dengan 180 cm. H aksen atau tinggi cermin yaitu berapa? Jawaban rumus yang digunakan yaitu tinggi cermin atau H cermin sama dengan 1/2 dikali dengan tinggi Aldi. H cermin sama dengan 1/2 dikali 180 cm atau 180 dibagi 2, jadi dibutuhkan tinggi cermin 90 cm untuk melihat seluruh bayangan Aldi. Demikian materi kita tentang cermin datar. Semoga membantu dalam belajar, dan kita akan bertemu kembali pada pemantulan yang berikutnya, yaitu pemantulan lengkung. Sekian dan terima kasih.